Habib Hasan tadi yang mau Habib Hasan. Sekarang komentar panjenengan untuk sebagai seorang temannya Celurut dan mungkin jenengan Celurut juga atau nggak tahu ini akan berhadapan dengan Singa Aswaja. Silakan serangan untuk Singa Aswaja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, wabil khusus saudara saya Mbah Idwamul Ula, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, dan semua penonton pemirsa Laskar 19, Laskar Sabila 19 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dalam hati kita, Islam di dalam kehidupan kita, dan mahabbah kepada Nabi kita serta kepada dzurriyyahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim wa alaihim sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim ajma'in. Kepriwe lindung alik lah jan ya Allah urung udut sih. Shalawatullahi wa salamuhu ala Rasulillahi wa ala alihi ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Baik, ini Mbah Idwam, kita kayaknya akan berhadapan dengan tokoh baru dalam kaitannya polemik nasab. Ada Singa Aswaja yang katanya Singa Aswaja membela Ba'alwi, membela dzurriyyahnya Ba'alwi yang menisbatkan kelompoknya kepada nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan rungkat gara-gara berhadapan dengan Singa karena kita ini Celurut lik, ini gimana ini. Tetapi sebelum nanti panjenengan menyampaikan komentar tentang Ustadz Idrus Romli ini, di mana beliau adalah salah satu tokoh NU garis lurus sementara kita NU tidak bergaris. Nah, ini bagaimana Mbah Idwam? Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin. Satu saja deh. Ada Habib Hasan ya, Habib Hasan ya. Saya lihat videonya Habib Hasan yang mengatakan bahwa mungkin video lama ya. Tapi yang jelas beliau mengatakan kalau santri-santri lulusan pesantren itu jarang yang hadir ke majelis. Itu dikarenakan satu hal, apa itu? Sombong, merasa lebih pinter dan seterusnya. Pokoknya Habib Hasan ini menilai orang-orang lulusan-lulusan pesantren yang tidak mau datang ke majelis-majelisnya para habaib karena satu hal yang buruk, yaitu merasa lebih pandai, merasa tidak butuh dengan mereka dan seterusnya. Nah, ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf Habib, panjenengan dalam hal ini salah. Nanti Mbah Idwam tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa Mbah, dalam kaitannya Habib Hasan. Orang-orang yang lulus dari pesantren ketika pulang ke rumah, kenapa itu tidak semuanya hadir ke majelis? Bukan berarti merasa lebih pandai, Habib. Bukan merasa lebih pandai dan tidak membutuhkan majelis sholawat dan seterusnya, tidak. Tetapi mohon maaf Habib, orang-orang yang ke pesantren itu tidak semuanya memiliki ekonomi yang kuat, tidak semua dekat dengan majelisnya para habaib. Juga selain itu, orang untuk beribadah, orang untuk menimba ilmu, untuk bersolawat, untuk bermajelis-majelis itu tidak harus bersama dengan habaib. Kenapa orang yang tidak datang ke majelisnya habaib dikatakan sombong, dikatakan merasa lebih pandai dari yang lain? Ini mohon maaf, ini dalil dari mana ini? Kita itu sholat juga tidak harus di Mekah. Apalagi ini harus datang ke majelisnya para habaib.
Kalau tidak datang ke majelisnya para habaib dikatakan orang yang sombong. Ya Allah, ini logika dari mana saya juga enggak tahu. Mungkin ini Habib Hasan juga dapat ilham ini dari siapa? Nabi Sis atau siapa saya juga enggak tahu ini karena kita kan sama-sama zuriyahnya Nabi kan. Saya juga zuriyahnya Nabi, Habib Hasan juga zuriyahnya Nabi. Sama Habib. Jadi klaim ataupun penilaian Habib Hasan tentang santri-santri lulusan pesantren-pesantren yang tidak mau hadir ke majelisnya para habaib kemudian dinilai sebagai sebuah kesombongan ataupun merasa tidak butuh dengan majelisnya habaib itu ya salah besar lagi, Beb. Ya orang berselawat ya bisa di rumah, bisa sambil ke sawah, bisa sambil membantu orang tua, bisa sambil bekerja. Kayak saya sendiri lulus dari pesantren kan juga tidak bisa ditentukan. Kadang juga ada yang 1-2 tahun di pesantren kemudian orang tuanya wafat, ada yang ekonominya hancur-hancuran di rumah sehingga terpaksa dia harus kembali, kemudian mengangkatkan adiknya, itu kan perlu proses. Lah kalau semuanya orang-orang yang lulus pesantren, baru lulus pesantren harus hadir ke majelisnya para habaib semua, ya bagaimana nanti yang orang-orang seperti saya, Mbah? Iya kan? Ya. Saya lulus dari pesantren itu masih carut marut, mau menikah ndak berani karena ndak punya uang, mau ngelamar cewek siapa yang mau dilamar sama saya ndak punya apa-apa kok. Kutul jumannya sudah hilang, iklalnya sudah pada nggak karu-karuan, mau ngelamar anaknya kiai siapa yang peduli dengan orang seperti saya. Nah kan harus cari duit, dan cari duit itu tidak harus apa kaitannya selalu sama habaib terus. Lah kalau saya tidak pernah datang ke majelisnya para habaib karena saya cari duit, cari relasi, cari pengalaman-pengalaman baru, kemudian dikatakan sombong, tidak butuh dengan apa namanya, dengan majelis-majelis ilmu itu, ya mohon maaf Bib, ini dalil dari mana ini? Kita tetap walaupun jauh dari majelis, jauh dari pondok, tetap melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kami, itu pun sudah luar biasa. Banyak juga yang di pesantren-pesantren lulusannya itu alumninya yang juga belum bisa menerapkan kewajiban-kewajiban agamanya, masih banyak, dan itu harus dilindungi dan harus dibimbing bareng, jangan kemudian dikatakan sombong. Banyak loh yang Mbah ya yang lulus dari pesantren kemudian di rumah campur dengan teman-temannya yang nakal-nakal, kemudian dia ikut nakal. Lah kita tuduh ahli neraka yang kayak gitu. Orang yang tidak mau majelis, yang tidak mau hadir ke majelisnya para habaib dikatakan sombong. Kalau yang lulusan pesantren sampai rumah kemudian dia kelakuannya mohon maaf nakal secara syariat, kita cap ahli neraka. Mana rahmat Islam, mana rahmatnya para pembesar Islam untuk orang-orang yang lagi dalam kondisi seperti itu? Mereka seharusnya kan dibimbing, bukan dicap sombong, mau dicap merasa lebih pandai. Nah ini aneh dan menjadi salah satu bukti juga bahwa orang-orang ini, mohon maaf ya Beb, orang-orang ini mungkin tidak mendapatkan percikan-percikan dari apa yang dibawa oleh manusia termulia yang diklaim sebagai jinnya, sebagai kakeknya, sebagai mbahnya. Hingga kami ini, celurut-celurut ini yang nanti akan berhadapan dengan macan aswaja yang katanya Ustadz Idrus Romli, semakin yakin dan tidak gentar bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cocok Mbah Idwam? Habib Hasan tadi saya mau Habib Hasan. Sekarang komentar panjenengan untuk sebagai seorang temannya Celurut, dan mungkin jenengan Celurut juga atau nggak tahu ini akan berhadapan dengan Singa Aswaja. Silakan serangan untuk Singa Aswaja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panjenengan mengatakan kalau sekarang Singa Aswaja yaitu Kiai Idrus Romli membela Pak Alwi, yang katanya Singa Aswaja itu sudah membela Pak Alwi. Terus ini bagaimana, ini Laskar Sabilillah rungkat atau bagaimana? Menurut saya ketakutan. Menurut saya malah dengan adanya Kiai Idrus Romli itu membela nasab Pak Alwi, membela nasab habaib, itu justru membuat saya semakin tidak percaya kalau Pak Alwi itu dzurriyyah Rasul malah.
Dengan Kenapa kok sampai gitu? Nah, dengan adanya Kiai Idrus Romli kok ikut membela Ba'alwi, bahwa nasabnya itu nyambung ke Rasulullah. Saya malah semakin percaya bahwa nasab Ba'alwi itu malah nggak nyambung. Kenapa? Nggak usah ikut menelaah kitabnya lah, nggak usah. Karena yang menelaah kitabnya itu sudah banyak. Salah satunya itu Gus Jazuli apa ya, Aziz Jazuli. Apa Jazuli Aziz, saya kurang paham gitu. Aziz Jazuli ya, Gus Aziz Jazuli itu sudah menanggapi panjang lebar. Logikanya begini, sekelas Kiai Idrus Romli saja yang karya bukunya itu lumayan banyak, Kang Wahib. Entah sampean tahu apa enggak. Saya dulu itu pernah baca-baca buku-bukunya Kiai Idrus Romli. Salah satunya Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal Jamaah, terus ada lagi Madhab Asngari. Saya punya bukunya dulu, tapi entah sekarang di mana, saya lupa naruhnya. Itu. Terus memang dulu ya, memang benar dulu itu Kiai Idrus Romli itu dijuluki Singa Aswaja karena sering berdebat dengan Wahabi. Dulu memang dijuluki Singa Aswaja, memang betul. Tapi ketika kepemimpinan NU dipegang oleh Kiai Said Akil Siroj, kita sudah tahu semua lah. Beliau itu ikut NUGL, itu NU garis lurus itu. Nah, sekelas Kiai Idrus Romli saja itu membela Ba'alwi, ya larinya hanya di situ-situ saja. Maksudnya nggak jauh dari para pembela yang lain. Sekelas Kiai Idrus Romli saja yang sudah dijuluki Singa Aswaja, otomatis kan beliau itu pasti bisa menelaah kitab, pasti tukang menelaah kitab dianya, kan begitu. Bentar. Oh, bentar. Mungkin sekarang berubah Mbah Idwam ini. Ustadz Idrus Romli sekarang bukan jadi Singa Aswaja, tapi Singa Ba'alwi mungkin. Oh ya. Ya, mungkin sekarang sudah menjadi bukan Singa Aswaja lagi, Singa Ba'alwi, ya betul itu. Enggak, maksud saya begini Kang Wahib, maksud saya begini. Ya Idrus Romli kan otomatis beliau itu pandai lah dalam menelaah kitab, itu pandai. Karena sudah terbiasa berdebat. Katakanlah seperti itu. Yang sudah terbiasa berdebat saja dalam membela nasabnya Ba'alwi itu sampai situ saja. Sampai situ maksudnya gimana? Lebih detail lagi mungkin. Maksudnya ya itu saja. Maksudnya Paul sudah sampai situ dalam pembelaannya secara ilmiah yang enggak jauh berbeda dengan yang lain. Artinya apa? Artinya itu membuktikan bahwa nasab Ba'alwi memang lemah secara ilmiah. Karena apa? Argumentasinya Kiai Imad itu Kiai Idrus Romli itu belum bisa meruntuhkan argumentasinya Kiai Imad. Karena apa? Argumentasinya Kiai Imad sebenarnya sangat simpel sekali kan. Sangat simpel sekali. Kalau disimpulkan cuma jadi dua saja. Satu, membuktikan Ubaidillah memang benar anaknya Sayyid Ahmad. Dua, membuktikan secara tes DNA. Kan itu saja, dua saja. Tapi pendukung Ba'alwi kan mutar situ-situ saja, termasuk yang katanya Singa. Sini sebentar lagi. Kan begitu. Ya mau Singa kan yang muter-muter cari mangsa Mbah ini kan gimana ini sampean? Maksudnya muter-muternya argumentasinya itu saja loh. Maksudnya nggak jauh dari para pembela yang lain kayak gitu. Terus sekelas akademisi Rumail Abbas itu juga ya di situ-situ saja. Artinya belum bisa membuktikan kalau Ubaidillah memang putranya Said Ahmad. Masih muter-muter, apalagi Kiai Idrus Romli itu dengan framing Kiai Imad dan pendukungnya itu terpapar Wahabi, atau apa bahasanya saya lupa, terpapar Wahabi, terpapar Syiah, kan begitu, hanya muter dari kelompoknya Kiai Imad kan hanya minta mana buktinya kalau Ubaidillah itu anaknya Said Ahmad, mana buktinya, kan begitu, simpelnya kan begitu. Secara tes DNA mana buktinya, sudah dua saja. Oh ini malah kita dituduh Wahabi, dituduh pendukung Syiah, kan aneh. Apalagi Wahabi dengan Syiah itu enggak akur. Gimana sih malah pendukung Wahabi pendukung Syiah, kan logikanya gimana? Nah, dengan
justru dengan Kiai Idrus Romli itu mendukung Pak Alwi, saya malah semakin percaya kalau Pak Alwi itu bukan dzurriyyah Rasul, karena Kiai Idrus Romli saja itu mendukungnya itu bukan dengan kitab nasab, ya ada kitab nasabnya, tapi dengan sejarah, terus framing dan lain sebagainya, menuduh Kiai Imad Wahabi, Syiah, begitu kan. Nah, yang aneh lagi, Kiai Idrus Romli itu berpendapat kalau nasabnya Wali Songo itu Pak Alwi juga, kan aneh lagi ini. Apa enggak baca informasi, enggak dengar informasi atau gimana? Kalau kemarin di Bendakrep kan sudah diputuskan kalau Sunan Gunung Jati itu bukan dari Pak Alwi, Wali Songo bukan dari Pak Alwi. Kalau Idrus Romli mendukung Wali Songo itu jalurnya Pak Alwi, beliau sendiri itu berarti siul adab kepada guru-gurunya Kiai-Kiai NU, kan begitu. Karena Kiai-Kiai NU banyak yang keturunannya Wali Songo, menuduh nasab Wali Songo jalurnya Pak Alwi, padahal sudah diputuskan bahwa Wali Songo bukan dari Pak Alwi, kan berarti malah beliau sendiri yang suul adab, kan begitu. Mungkin saat ini lagi banyak problem suul adab ini, Mbah. Lagi banyak sesuatu yang dinilai suul adab. Kita juga dinilai suul adab sama Kiai Miftahul Akhyar. Tapi kan kita secara langsung kan belum pernah berguru sama beliau kan secara langsung. Selain itu juga ini masalah ilmiah, Mbah. Mungkin Ustadz Idrus Romli juga ini masalah ilmiah juga nggak bisa dikatakan sebagai orang yang suul adab, Mbah. Enggak. Ya mungkin begitu. Cuma kan begini, para pendukung dari Pak Alwi kan enggak berpikir seperti sampai ke situ pasti. Yang dituduh suul adab pasti pihaknya Kiai Imad. Kan begitu. Sedangkan Kiai Idrus Romli menyerang Kiai Said Akil Siroj yang dulu notabene itu Kiai Idrus Romli kultural. Enggak dikatakan suul adab. Enggak dikatakan suul adab. Wah, yang kalau orang lain suul adab, kalau beliau ya husnul adab. Nah, itu aneh. Terus kami dianggap pemecah belah umat. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, ya ramai-ramainya maksudnya 10 tahun terakhir ini, itu track recordnya, rekam jejaknya yang pemecah belah umat itu siapa? Kan kita bisa membaca. Pak Alwi apa NU kultural, kan begitu, sudah bisa membaca. Kami hanya meminta kepada kelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul, mana buktinya, itu saja, selesai sebenarnya, nggak usah lari kemana-mana. Nah ini sekelas Singa saja komentarnya masih begitu, itu malah semakin yakin saya, itu semakin yakin kalau Pak Alwi bukan dzurriyyah Rasul, karena dibela oleh Singa saja begitu, tidak ilmiah. Bukti bahwa nasabnya Pak Alwi itu memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau lemah secara ilmiah, begitu. Monggo panjenengan. Mungkin Singanya ini masih kecil, Mbah, masih bayi kan, jadi belum kelihatan taringnya, Mbah. Mau lanjutkan? Jenengan, monggo. Singanya masih kecil ini bahasa kinayah atau bagaimana saya nggak tahu sampean. Yang jelas begini, yang membela Pak Alwi entah itu dari tokoh-tokoh NU itu sendiri atau dari Pak Alwinya itu sendiri, malah dari, kalau kita lihat dari Pak Alwi sendiri, dari para habaib sendiri dalam membela nasabnya mereka, itu malah ora karu-karuan, ngancem dan lain sebagainya. Doktrin. Malah menurut saya itu lebih ilmiah dari non Pak Alwi sendiri, non habaib sendiri. Itu. Tapi ya sampai segitu saja ilmiahnya. Begitu, belum bisa membuktikan Ubaidillah anaknya Syahid Ahmad itu. Nah, itu monggo. Intinya itu, saya komentar dengan Ustadz Idrus Romli, ya itu saja, simple. Nah, monggo panjenengan mau nambahi. Ini mic-nya masih satu ya. Nah, Bapak,
Intinya bahwa jangankan Ustadz Idrus Romli yang posisinya pada saat ini tidak berada di struktural ya. Dan kita tahu rekam jejak sepak terjang beliau kan, yang dijuluki Singa Aswaja pada saat beliau menyerang Yai Said Akil Siraj. Pada saat beliau ini sering berseberangan dengan tokoh-tokoh besar NU. Nah, apalagi posisi saat ini beliau sedang tidak berada di struktural, yang di struktural saja ketika urusannya tidak masuk akal kita serang. Lo jenengan juga nyerang Kiai Miftahul Akhyar. Maksudnya nyerang itu tidak sependapat gitu kan, Mbah, bukan berarti serang-serangan yang gimana kan, enggak. Apalagi Ustadz Idrus Romli sama sekali tidak berpengaruh begitu, Mbah ya. Malah semakin yakin kalau Pak Alwi bukan Zuriyah Nabi. Mudah-mudahan ini muncul lagi nih pendukung Pak Alwi. Saya mengharapkan Sokik Nur. Ini iya, Gus Nur itu loh, Gus Sokik Nur itu kok belum muncul ini urusan Pak Alwi ini. Saya berharap dia mendukung Pak Alwi ini. Ya sudah, satu lagi nih Mbah. Kemarin di channel Laskar Sabila 19 saya lihat ada yang komentar. Kayaknya ini kelompok habaib. Tapi alhamdulillah pertama isi agak keras ya, tapi begini kesini-sini enggak begitu keras. 2 kali dia komentar. Komentarnya begini. Ini kasus nasab sudah, polemik nasab ini sudah 1 tahun lebih, tapi sama sekali tidak menggoyahkan ataupun tidak merubah posisi para habaib di mata masyarakat dan seterusnya. Intinya tidak mempengaruhi apapun lah terhadap eksistensi habaib di Indonesia, kan seperti itu. Kata beliau seperti itu. Kan saya jawab, lah waktu kan tidak terus berjalan, Bib. Waktu kan terus berjalan, Bib. Waktu kan terus berjalan. Saya cuma bilang kayak gitu. Ya coba aja lihat nanti kita waktunya bagaimana, saudaraku. Seperti itu, Mbah. Nah, mungkin ini panjenengan nanti akan nanggapi, kenapa sudah lama ini kok nggak rungkat-rungkat anunya apa namanya eksistensi pengakuan habaib sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti akan dikomentarin jenengan karena kita kan sudah lama, Mbah, mengakui mereka kan, bukan hanya 1-2 tahun, sudah puluhan tahun kita mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah, ya kan? Nah kalau mungkin misalkan rungkat hanya 1 tahun kan, ya ini melebihi perang Badar kan? Ya kan, kalau hanya 1 tahun rungkat kemudian masyarakat kita Nahdiyin yang mengakui mereka sebagai zuriyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun langsung berubah pikiran, ya mana perjuangan orang-orang yang benar-benar ingin tahu dan benar-benar orang-orang yang benar-benar ingin menjaga nama baik Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya di mana? Mungkin seperti itu kalau hanya 1 tahun. Bahkan mungkin saya kira misalkan 10 tahun itu masih wajar proses perjuangan ataupun proses perubahan zonnya masyarakat yang tadinya mengakui habaib sebagai zuriyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah kemudian tidak mengakui bukan berarti memusuhi, tidak mengakui bukan berarti kemudian membenci, harus mengusir mereka, kan tidak. Ini 10 tahun saya kira juga masih wajar, Mbah, walaupun saya berharap jangan sampai 10 tahun lah, harapannya kan seperti itu. Kalau menurut Gus Fuad malah ekstrim lagi Gus Fuad. Kalau Gus Fuad malah ekstrim lagi. Monggo Mbah Idham ini mau nanggapi, kenapa 1 tahun sudah lama ini kok nggak selesai masalah nasab dan habaib masih eksis di Indonesia? Monggo Mbah. Ini saya mau jawab pakai logika saja, nggak usah dalil-dalilan. Pak Alwi itu sebenarnya sudah rungkat dalam hal nasabnya, sudah rungkat. Sudah. Oh. Karena 1 tahun ini dari Robitoh Ngalawiyah sendiri nggak berani kan, dari Robitoh Ngalawiyah sendiri sudah diundang di Benda Kerep, sudah diundang di Banten, kan nggak berangkat Robitoh Ngalawiyah, nggak datang. Habib Hanif itu bukan atas nama Robitoh Ngalawiyah, karena Robitoh Ngalawiyah menurut saya mereka itu tahu ketika secara resmi mengutus utusan untuk berdebat dengan Kiai Imad, maka resikonya itu besar sekali. Makanya tidak berani mengatasnamakan Robito. Bukti kalau Pak Alwi itu sudah rungkat. Yang sulit rungkat itu merungkatkan Pak Alwi di hati masyarakat. Itu sulit memang.
butuh proses. Ya sulit lah, katakanlah sulit menurut saya Jangan begitu. sulit. Butuh waktu. Nah, Karena apa? Karena masyarakat kan majemuk, Kang Wahib. oke, Masyarakat oke. kan tingkat pola pikirnya itu pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin cuek, enggak ngurusi nasab, enggak ikut-ikutan nimbrung tentang polemik nasab, tapi ya masih mengakui Zuriyah Rasul, Pahlawi Zuriyah Rasul maksudnya. Ada yang fanatik, ada yang terus meneliti, ada ya macam-macam. Ada yang nggak enak. Ada yang nggak enak mungkin. Saya sudah kadung belajar dengan guru saya, sudah kadung habaib, saya takut suul adab dan lain sebagainya, takut kualat mungkin dan lain sebagainya. Masyarakat kan macam-macam. Ya, ya. Jadi masyarakat, warga Nahdliyin khususnya yang menjadi korban ini itu kan tidak bisa menjadi argumentasi apa bahwa Pak Alwi itu ya mungkin eksis dalam hal masih bisa, ya kami pun masih bisa berperan di masyarakat, maksudnya kami pun tidak mencegah Pak Alwi itu nggak usah berperan di masyarakat, enggak, kami hanya meminta pertanggungjawabannya mereka yang sudah mengaku cucu Rasulullah itu. Kalau rungkat sudah rungkat, Bang Alwi sudah rungkat. Oke. Terus yang membela Bang Alwi itu kan dari kebanyakan kan dari kiai-kiai Jawa itu sendiri. Ya. Jadi nggak usah kepedean lah. Ya. Menurut saya Bang Alwi nggak usah kepedean, masih eksis, masih bisa berperan, masih banyak yang mengakui. Lo andaikan Kiai NU itu, ini bukti kalau Kiai NU, santri-santri NU itu cerdas, ini buktinya. Oh gitu ya. Iya. Walaupun beberapa kiai itu posisinya di mendukung Pak Alwi, tapi dia kan bukti bahwa Kiai NU sebenarnya itu cerdas, mampu menelaah kitab, walaupun belum bisa meruntuhkan argumentasinya Kiai Imad, tapi cerdas kan, daripada Bang Alwi sendiri nggak pernah mikir. Kan begitu. Yang penting doktrin. Doktrin ngancem, kualat, suul khotimah dan lain sebagainya, kan begitu. Kalau dari pihaknya orang Jawa maksudnya, kalau dari orang-orang Jawa yang non habaib maksudnya, bukan Pak Alwi, itu kan cerdas. Bisa ini, bisa baca kitab, bisa berargumentasi dengan kitab. Gus Rumel, bisa Gus Wafi, bisa Gus Romli, bisa. Tahu lagi ya. Tapi kalau dari Bang Alwi, mana dari Bang Alwi? Mana? Yang dengan kitabnya ikut membela nasab para leluhurnya, kan nggak ada. Tanpa doktrin kan nggak, tanpa ngacem kan nggak ada. Bisanya cuma segitu-gitu aja. Ini bukti bahwa Pak Alwi sudah rungkat. Cuma merungkatkan Pak Alwi di hati masyarakat ini butuh proses. Karena apa? Karena masyarakat itu majemuk, pola pikirnya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Kondisinya juga berbeda-beda. Ada mungkin yang sebenarnya sudah meyakini Pak Alwi bukan Zuriyah Rasul, tapi sikapnya kelihatan masih mendukung. Kan bisa saja, kan masyarakat kan banyak sekali, kita nggak bisa menjudge satu-satu. Oh ini pasti, oh ini masih ikut majelisnya Habib berarti masih mendukung. Oh ini belum tentu. Nah itu intinya begitu, nggak Wahib. Monggo apalagi. Ya mungkin ini dulu Mbah, nanti kalau kelamaan juga jarang juga yang nonton sampai akhir. Eman nanti materinya kan. Besok sambung lagi, bikin konten lagi juga agar saya sama jenengan sering ketemu. Kalau sering ketemu kan sering ngerokok bareng. Yang di rumah istrinya kan juga tahunya kita lagi konten padahal lagi ngerokokan kayak gini. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan banyak berkah dan banyak manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf para habaib dan para ulama semuanya, kita hanya celurut di sini, tapi celurut yang berhak bicara dan tidak bisa disalahkan. Ya, jangan dianggap suul adab ya, karena celurut memang tak punya adab. Tetapi kita celurut-celurut itu insya Allah bisa baca kitab, walaupun ya masih banyak salahnya. Kita celurut tapi insya Allah bisa baca Quran walaupun masih banyak kekurangannya. Kita celurut-celurut yang
insya Allah mampu berpikir logis sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, khatibun nas biqadri uqulihim, dan kita bukan orang-orang yang berusaha agar tidak menjadi orang-orang yang summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Sehingga kita semua adalah manusia-manusia semuanya. Baik saya, jenengan maupun yang lain adalah manusia-manusia yang berusaha untuk menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berada di bawah liwa kebesaran beliau yang nanti akan berkumpul bersama di padang mahsyar dan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab au bi hisabin yasirin. Allahumma amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.